Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Sanjaya Family Official. Ya, melanjutkan tentang pembahasan tentang antara keris Melayu dan keris Jawa. Jadi keris memang berkembang pada masa kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang memiliki mandala terbesar pada masanya, yaitu meliputi hampir seluruh Indonesia saat ini dan Asia Tenggara. Budaya Majapahit pun menyebar, tentunya mengikuti dengan luas wilayahnya, pastinya penyebarannya juga mengikuti luas wilayahnya. Nah, pada masa kerajaan Majapahit itu konsep wilayahnya itu mandala, teman-teman. Jadi bukan konsep yang kita jalani saat ini. Jadi kalau negara kita Indonesia, NKRI itu ada batas-batas wilayahnya yang jelas. Ya, tapi kalau di masa kerajaan Majapahit itu konsepnya mandala itu pusatnya di tengah, atau pusat pemerintahannya atau pusat kekuasaannya itu di tengah, di kerajaan terbesar yaitu Wirwatikta atau Majapahit. Kemudian kerajaan-kerajaan sekelilingnya itu mereka tetap berjalan seperti biasanya ya, tapi mereka berada di bawah naungan perlindungan dari kerajaan Majapahit. Jadi mereka tuh seperti, kalau zaman sekarang tuh seperti pemerintahan otonomi daerah. Jadi mereka masing-masing menjalankan aturan daerahnya masing-masing. Seperti Aceh misalnya dengan syariat Islam, Bali dengan kehinduannya, dan wilayah-wilayah lain dengan budaya ciri khasnya masing-masing. Tapi mereka tetap dalam satu bendera, yaitu Wirwatikta gitu ya. Mereka tetap bisa menjalankan pemerintahnya sendiri. Mereka punya simbol negaranya sendiri, tapi masih berada dalam pengamanan dari kerajaan Majapahit. Jika ada negara kerajaan kecil di bawah mandala Majapahit yang membutuhkan bantuan, itu Majapahit yang akan bertanggung jawab melindungi. Nah, jadi seperti itu konsepnya mandala dari Majapahit. Makanya ada istilah Mitreka Satata ya. Mitreka itu mitra ya, Satata itu dalam satu naungan, satu aturan, sak toto gitu. Negara-negara di sekelilingnya juga tetap menghormati hal tersebut ya, seperti itu. Makanya teman-teman, di beberapa wilayah kekuasaan negara kerajaan Majapahit itu misalnya tidak ditemukan prasasti kerajaan Majapahit, atau tidak ditemukan peninggalan Majapahit yang secara spesifik ya, karena itu tadi dengan sistem mandala. Jadi teman-teman, makanya penyebaran budaya Majapahit salah satunya adalah keris, itu juga sampai ke Thailand Selatan, sampai di Semenanjung yang sekarang jadi negara Malaysia. Itu juga merupakan dulu wilayahnya Majapahit, tidak bisa dipungkiri itu. Buktinya apa? Buktinya adalah keris ya, keris sampai di sana. Meskipun dalam perkembangannya keris di sana itu sudah menggunakan filsafah atau falsafahnya wilayah tersebut ya, yang kental dengan unsur Islamnya. Tapi kalau di Jawa tetap masih menggunakan pakem yang lama ya, meskipun juga di Jawa mengalami islamisasi, tapi tetap unsur Jawanya masih kental. Dan itu akan menjadi pembeda nantinya ya, bahwasanya keris Jawa itu kental dengan nuansa kejawen Islamnya dan juga Hindu-Budanya yang menyatu, terasimilasi. Tapi kalau di Malaysia itu masih kuat di Islamnya tuh. Kalau kalian tanya ke orang Malaysia yang mereka itu tergolong dalam pakar keris Malaysia, mereka akan menggunakan falsafah Islam pasti itu ya. Jadi looknya misalnya ada 5, ini menunjukkan tentang apa, syariat atau rukun Islam atau apa, pasti ada hubungannya dengan Islam lah. Tapi kalau di Jawa teman-teman nanti akan falsafahnya juga di situ ada falsafah Hindu Buddha. Dari nama-nama dapurnya aja sudah nama-nama Hindu ya. Misalnya dapur Pasopati itu kan ada di Hindu. Pandawa Cinarita itu Hindu banget ya. Kalau Budanya itu relief, misalnya relief singa itu kan singo barong itu kan kental dengan unsur Budanya. Kalau teman-teman ke Borobudur itu pintu gerbangnya dijaga oleh singa ya, karena singa merupakan kendaraan yang dipercaya yang membawa Siddhartha Gautama menuju kesempurnaan ya, membawa ke nirwana gitu, tunggangan ke nirwana gitu istilahnya. Belum lagi naga itu di Islam tidak ada ya.
Naga itu adanya ya di Asia, ya di kepercayaan Hindu Buddha. Terus nama-nama jenis keris itu di Jawa sangat banyak. Silakan dibandingkan dengan yang Malaysia. Ada berapa di sana dapur keris. Ya mungkin di sana namanya sudah bukan dapur. Nama keris itu sendiri di Jawa itu sudah sangat memiliki banyak nama keris itu. Ya, paling di Malaysia cuma keris tok taunya ya. Tapi kalau di Jawa itu sendiri itu nama keris sendiri itu ada banyak. Ya, yang pertama itu ada yang namanya Tosan Aji. Tapi Tosan Aji itu umum ya. Jadi semua semua pusaka atau semua senjata yang menggunakan unsur logam itu disebut Tosan Aji. Ya, dari kata tos atau besi, dan aji itu berharga atau dihormati. Kemudian ada juga yang namanya curigo. Ya, curigo itu dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta curika. Curika itu artinya adalah benda atau senjata tajam. Kemudian ada juga yang namanya wangkingan. Wangkingan karena tempatnya itu ada di belakang teman-teman. Ini biasanya di Jogja ya, atau di Keraton Yogyakarta itu umum disebut wangkingan ya, karena disebut karena di belakang dan untuk menjaga tubuh supaya tegap, untuk mengganjal tubuh supaya tegap, makanya disebut wangkingan dari kata wingking gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya curigo. Nah, curigo tadi sudah ya, curika dari kata Sanskerta. Ada yang namanya duwung. Duwung ini dari kata yang dari bahasa yang lama, bahasa Kawi ya, bahasa Jawa Kawi. Duwung itu artinya tinggi, luhur gitu ya. Dan unsur eng itu pasti tidak jauh dari yang namanya leluhur atau moyang atau sang hyang gitu ya, eng. Jadi kalau unsur eng itu di mantra Jawa itu sangat kuat ya. Eng itu mendekati dengan om gitu. Nah di Jawa itu juga posisi pusaka sangat tinggi ya. Sangat tinggi karena pusaka di situ juga merupakan pusaka keluarga turun temurun ya. Keris sendiri itu memiliki juga dua arti ya, sinengkering waris atau pusaka warisan turun temurun yang sinengker rahasia tidak boleh diumbar, atau juga sinengkering aris ya, kebijaksanaan yang tersembunyi. Dan keris itu merupakan salah satu wujud atau syarat sebagai manusia Jawa yang seutuhnya ya. Di Jawa itu ada 5 ciri manusia Jawa yang seutuhnya. Yang pertama itu adalah garwo atau istri ya. Garwo, curigo, garwo ya. Curigo itu keris, garwo istri. Kemudian ada turonggo atau tunggangan, groho atau rumah ya. Dan yang terakhir itu adalah burung ya. Sebagai bentuk hobi dari seseorang. Jadi keris di sini masuk. Jadi jika teman-teman ingin menjadi manusia Jawa yang seutuhnya, ya salah satunya punya keris. Tapi keris itu tidak selalu diartikan sebagai senjata. Keris bukan. Keris itu adalah sebuah kecerdasan, keahlian yang kalian miliki sehingga kalian bisa menghasilkan yang namanya rezeki, menghasilkan pundi-pundi untuk melindungi keluarga kalian. Itu keris. Keris bisa diartikan seperti itu teman-teman. Jadi keris dari mana? Malaysia itu tentunya berbeda dengan keris Jawa ya. Keris Jawa itu bermacam-macam, ragamnya banyak. Kalau Malaysia atau Melayu itu ya seperti itu kerisnya, bisa ditebak dengan mudah. Kenapa? Karena sejak keris di Jawa perkembangannya itu sangat pesat, khususnya ketika Majapahit mencapai keemasannya dan masa Kesultanan Agung. Itu keris mencapai puncak perkembangannya gitu, istilahnya gitu. Kemudian terjadi lagi sebuah evolusi keris karena ketika terjadi Palian Nagari itu pecahnya Mataram Islam menjadi 2 kerajaan besar di Jawa pada waktu itu, yaitu 13 Februari
1755 itu terjadi yang namanya perjanjian Giyanti, di mana Mataram Islam pecah menjadi dua, ya, menjadi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ya, pecah menjadi dua. Jadi sehingga itu budayanya juga mulai memisah, maksudnya bukan misah, mulai terjadi variasi lagi sesuai dengan kerajaannya gitu ya. Jadi yang Jogja itu lebih berkiblat ke model dapuran Majapahit yang kecil, yang langsing, kecil, sederhana gitu. Sedangkan yang Surakarta Hadiningrat itu mengiblat atau berpandangan pada Singosari yang besar, Birowo besar, ya, wilayahnya bisa besar dan panjang gitu, gede gitu, berwibawa. Belum lagi mana tuh Surakarta Hadiningrat juga memiliki yang namanya wilayah itu perdikan, yaitu wilayah yang namanya miliknya adipatinya, yaitu Kadipaten Mangkunegaran. Nah, Kadipaten Mangkunegaran juga mengembangkan budaya perkerisannya yang tersendiri, baik itu bentuknya, dapurnya, warangkanya itu berbeda juga, agak sedikit berbeda, tapi ada mirip-miripnya juga dengan yang lebih besar, yaitu Surakarta, ya. Kemudian Jogja, Yogyakarta Hadiningrat juga punya tanah perdikannya, yaitu miliknya adipatinya, yaitu Adipati Pakualaman, ya. Kadipaten Pakualaman juga memiliki perkembangan kerisnya sendiri, ya, khususnya di masa nom-noman, ya, di masa perkembangan dari Keraton Jogja itu sendiri. Jadi semakin kaya lah ragam keris di Jawa. Beda dengan Melayu, ya. Jawa tuh kaya sekali untuk perkerisannya. Itu baru yang di Mataram, belum yang di Jawa Timuran, ya. Jawa Timuran itu yang arah Madiun, ya, Madiun ke timur, ya. Mereka punya stylenya sendiri. Madura juga punya modelnya sendiri yang khas gitu. Terus area-area Cirebon juga punya sendiri, ya. Sunda, Galuh, Pajajaran, Kasepuan, Kanoman itu punya sendiri juga model-modelnya yang sangat unik. Nah, itulah teman-teman yang membedakan antara keris Malaysia dan keris Malaysia atau Melayu, ya. Melayu Malaysia maksudnya, bukan Melayu Indonesia, karena Melayu juga ada Indonesia, orang paling banyak malahan itu justru, ya. Itu perkembangannya sangat luar biasa lah, evolusi keris di Nusantara dibandingkan dengan yang Malaysia. Nah, itu saja teman-teman untuk diskusi sharing hari ini, ya. Ini saya pegang, ini betok teman-teman. Betok ini juga salah satu keris, ya, keris lama dari Singosari, ya. Fungsinya adalah sebagai tindih untuk jika teman-teman punya keris-keris banyak, sebaliknya keris teman-teman juga punya betok sebagai tindih, ya. Nah, itu tindih itu juga harus dibahas dengan materi tersendiri teman-teman. Nah, itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.